Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan mereaksi sebuah video ya, dimana lagi-lagi video ini viral ya dari seorang Gus Miftah. Yang kalau kami duga ya, dan ketika melihat video tersebut, beliau ini ngamuk-ngamuk, misuh-misuh nggak jelas dikarenakan nggak dibayar saat ceramah teman-teman. Ya, itu dugaan kami. Sebab di situ beliau mengatakan seperti itu. Ya, hargai saya dong, saya datang ke sini kan nggak dibayar. Ya, Pak Jokowi saja ngundang saya itu, ya Pak Jokowi itu hargai saya. Ya, pejabat-pejabat lain juga itu ketika ngundang saya dengan bayaran mahal, saya itu dihargai, saya itu didengar ketika ceramah. Ya, kok sekarang saya nggak didengar, padahal saya ini tidak dibayar loh. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya, Gus Miftah teman-teman. Ya, kalau coba kita melihat beberapa bulan yang lalu, ya sejak awal-awal, ya ketika beliau bermasalah dengan Pak Sun Haji. Ya, lebih tepatnya beliau mempermasalahkan Pak Sun Haji sedang menjual es tehnya. Coba lihat teman-teman. Dari situ ya seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pintu ya, pintu gerbang untuk mengetahui bagi kita ini sosok sebenarnya daripada Gus Miftah. Ya. Coba seandainya kalau keadaan atau kejadian itu tidak terjadi teman-teman, mungkin sampai sekarang ini ya, mungkin sampai detik ini kita nggak tahu bagaimana ya kualitas sebenarnya dari seorang Gus Miftah teman-teman. Kan dari situ tuh muncul ya, muncul semua tuh jejak digital. Ya bahkan ternyata didapati Gus Miftah itu ngegoblok-goblokin pedagang es teh itu bukan cuma sekali, dua kali, tiga kali, bahkan ya, lebih dari situ. Bahkan ada lebih parah tuh. Ya. Bunda Jati Pesek juga dikatain sedemikian rupa dan lain sebagainya. Nah, atas dari hal ini kami sebagai seorang muslim yang memperhatikan ya dakwah ini itu merasa kasihan teman-teman terhadap umat ini. Dan lebih anehnya ada begitu banyak mereka, ada begitu banyak orang ya masih mau menormalisasi bahkan membenarkan ya cara dakwah yang seperti itu. Ya bahkan ada tuh yang beranggapan kemarin, ya bukan Gus Miftah kok yang salah atas kejadian sama Pak pedagang ST itu. Ya coba lihat justru di sini Gus Miftah ya menjadi seorang wali katanya. Ya karena berkat Gus Miftah ngegoblok-goblokin itu, Bapak Sun Haji itu ya bisa pergi umroh, dapat uang, ya terkenal dan lain sebagainya. Ya subhanallah. Ya dikatain sebagai wali sama muhibbinnya teman-teman, sama pendukungnya. Ya Gus Miftah sudah dianggap wali. Ada. Mungkin baiknya coba kita dengar langsung video yang pertama ini teman-teman ya, di mana detik-detik ya Gus Miftah ini ngamuk-ngamuk gak jelas pada saat ceramah lagi. Ya Allah. Coba kita lihat. Dan ini cuma masalah ya kalau kami duga masalah honor ya. Ini kalau mau keluar saja bareng kita bubar. Kalau mau dilanjutkan silakan di dalam. Kalau mau keluar kita bubar bareng-bareng. Setuju? Jadi ini ya teman-teman. Sekalian tuh dikasih acara. Video kronologi ya, detik-detik Gus Miftah ngamuk saat ceramah ya. Coba kita lanjut dulu teman-teman ya. Acara gratis, nggak menghormati saya. Coba kita ulangi teman. Sekalian tuh dikasih acara gratis, nggak menghormati saya. Nggak menghormati saya. Acara ini sudah gratis, saya nggak dibayar, ya. Ditambah saya lagi nggak dihormati. Kalau memang nggak mau mendengarkan saya, oke kita bubar bareng-bareng. Aku nggak rugi kok. Oke, kalau memang nggak mau dengarkan, kita bubar bareng-bareng. Aku nggak rugi katanya, ya. Gus Miftah katanya nggak rugi. Oke, coba kita lanjut dulu teman-teman ya. Tapi saya itu selalu berprinsip, saya akan menghormati siapapun yang berbicara. Kalau pola kamu, budaya kamu seperti itu, tak jamin kamu gak akan pernah jadi orang besar. Coba teman-teman ya, ngomong kayak gitu ke jemaah, kemudian sambil tunjuk-tunjuk begitu, sambil mengeluarkan statement, saya jamin gak bakal jadi orang besar. Coba, ya, apakah ini baik sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang dai, sebagai seorang Gus mengatakan seperti ini di depan audiensnya, di depan jemaahnya teman-teman? Ini dakwah apa ini teman-teman? Saya bertanya, ini dakwah macam apa? Dakwah itu harusnya merangkul, bukan memukul. Ya, dakwah itu harusnya mengajak, bukan menginjak. Teman-teman. Coba kita lanjut lagi. Mental kamu tuh mental kere tahu. Subhanallah. Ini kalau bagi kalian yang mengetahui ini di bahasa Jawa ini ya, mental ya, kere itu ya, kasar teman-teman bahasanya ya, bukan bahasa halus itu. Salah satu kere itu siapa? Ada orang ngomong kamu malah wirawiri, sok penting. Makanya saya bilang percaya diri itu penting, tapi sadar diri jauh lebih penting. Saya itu tersinggung Pak. Tersinggung Gus Miftah teman-teman. Kalau kita ngomong begini, saya ngomong sama pejabat, sama Pak Jokowi didengarkan, saya diundang dibayar mahal. Ya, saya diundang Pak Jokowi dibayar mahal teman-teman. Ya saya dihargai. Lah sekarang saya ini nggak dibayar.
kalian juga tidak dengar saya, ya ngamuk teman-teman ya, ngamuk Gus Miftahnya, ya. Saya datang ke sini gratis, kamu malah wirawiri kayak sok penting. Oh, saya datang ke sini gratis, nggak dibayar, kamu malah wirawiri nggak penting, ya sok penting gitu. Ya Allah, ya coba teman-teman, ya Gus Miftah dengan ya jumawanya mengatakan hal yang seperti itu. Ya, saya sudah datang ke sini nggak dibayar. Ya, lagi-lagi masalah seperti ini teman-teman. Ya, masalah seperti ini diungkit ya pada saat beliau membawakan ceramahnya di depan jemaahnya. Ya, beliau nggak ragu, beliau nggak malu-malu mengatakan hal itu coba. Ya, kemudian beliau ya mengait-ngaitkan ya, membangga-banggakan dirinya. Ya, saya saja dipanggil Pak Jokowi, saya saja dipanggil pejabat-pejabat itu dihargai, dibayar mahal loh saya. Loh kok sekarang saya dikasih kayak gini, udah mah nggak dibayar, nggak didengerin lagi. Kemudian sering ditinggal jalan-jalan wirawiri lagi. Ya Allah, coba teman-teman. Ini dakwah metode macam apa ini? Saya bertanya kepada Anda. Ya, berbicara tentang jamaah yang wirawiri, perlu kita ketahui teman-teman bahwa ya kita nggak tahu ya hajat seorang jamaah itu, ya hajat pendengar kita itu apa? Berbeda-beda tentunya. Dalam kajian kan tentu ya durasinya itu sekitar 30 sampai 1 jaman. Ya mungkin ada yang lebih sedikit lah. Ya. Dan di antara interval waktu itu kita tidak mengetahui hajat seseorang. Ada yang ingin buang air kecil kah, ada yang ingin apalah dan lain sebagainya. Masa iya kita sebagai pendakwah melarang mereka untuk bergerak atau ke belakang gitu untuk menuntaskan hajat mereka? Kan enggak. Ya. Kan tidak, teman-teman. Ya. Oke lah, seandainya pun kita merasa misalkan terganggu karena jamaah yang seperti itu, ya minimal kita menegurnya itu dengan cara yang baik, dengan cara yang elegan teman-teman. Ya, dengan cara yang elegan, bukan seperti ini sampai ungkit-ungkit masalah honor, sampai ungkit-ungkit masalah bayaran diri pribadinya. Ya kalau diundang di tempat lain, kalau diundang di pejabat yang lain, ya ini apa coba teman? Ya Allah ya Rob, ya. Dan coba kita lanjut lagi ya, kita baca komentar-komentarnya teman-teman seperti apa. Ya ini teman-teman ya. Mulai sekarang kita sebagai umat ya, jika melihat penceramah yang nada bicaranya keras dan jauh dari akhlakul karimah. Nah ini ya, jauh dari akhlakul karimah. Ya sebaiknya kita tinggalkan orang tersebut ya. Setuju? Tuh, coba lihat teman-teman. Yang like itu 1400 dan yang komen itu 182 orang. Ya, coba. Dari sini saya sebenarnya kita ini ya sudah paham dan tersadar bahwa umat Islam ya, kalau kita melihat itu sudah banyak yang gedek sama kelakuan dari Gus Miftah teman-teman. Ya, coba kita lagi baca ya. Ya omongannya kasar ya, minta dihormati tetapi tidak bisa menghormati. Nah ini juga benar juga ini, ada benernya juga ini yang komen. Coba. Ya sekarang kalau kayak gitu ceramah nunjuk-nunjuk kayak gini, ya kemudian ya disebut ya kamu tidak bakalan jadi orang besar kalau kamu kayak gitu, bahkan disebut kere. Nah kira-kira itu apakah merupakan bentuk akhlakul karimah atau enggak? Ya coba teman-teman. Nah kita ini sebagai seorang pendakwah ya hendaknya memberikan ya tauladan yang baik, memberikan contoh yang baik. Ya berapa kali saya katakan di channel ini teman-teman ya, ketika kita sudah memutuskan untuk menjadi seorang dai atau gus misalkan, kita sudah ngaku nih sebagai seorang gus, maka mau nggak mau, suka atau tidak suka, ya kita itu harus bisa menempatkan ya posisi diri kita ya, dengan semestinya. Ya kita nggak bisa melakukan sesuatu ya semau kita. Dan salah satu konsekuensinya ketika kita menjadi seorang dai ataupun ya gus, maka kita harus berusaha kuat untuk menahan ya sisi-sisi negatif yang ada pada diri kita. Ya, agar apa? Agar orang lain, agar pendengar kita itu tidak mengikutinya, teman-teman. Ya, itu tadi. Itu tadi. Ya kita paham bahwa setiap diri kita itu memiliki kekurangan, memiliki ya dosa, memiliki ya sisi-sisi negatif lah, teman-teman. Ya kita semua paham. Ya. Saya dan Anda dan kita semua itu memiliki itu. Ya, ada beberapa orang memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain, begitu juga sebaliknya. Ada orang memiliki kekurangan, di orang lain juga memiliki kekurangan yang berbeda-beda. Ya, kita paham akan hal itu. Cuman ya, kalau kita sudah memahami hal itu, maka jangan kemudian kita ini ya mempublikasikan ya negatif itu, ya bahkan ya mengkampanyekan ya sisi-sisi negatif kita. Ya cukup hanya kita. Cukup hanya sampai di diri kita. Misalkan nih ya kita pribadi ini belum bisa menggunakan hijab. Ya cukup diri kita. Ya karena berangkat dari kejahilian kita.
Ya, karena nggak mau nunduk hawa nafsu kita terhadap syariat agama misalkan. Ya, cukup di diri Anda kalau Anda belum bisa mengenakan hijab. Jangan kemudian kalau Anda belum bisa mengenakan hijab saat ini kemudian Anda mengkampanyekan bahwa hijab itu tidak penting, hijab itu nggak wajib. Ya, begitu juga dengan menghafal Quran. Kalau Anda memang belum bisa menghafal Quran saat ini ya cukup di diri Anda. Ya itu karena berangkat dari kejahilan Anda. Ya, Anda tidak mau menundukkan, Anda tidak mengerti dan Anda belum dapat hidayah di situ. Ya cukup di diri Anda. Jangan kemudian Anda mengkampanyekan, membuat konten, mengkampanyekan seolah-olah menghafal Quran itu tidak wajib. Seolah-olah menghafal Quran itu nggak penting di zaman sekarang ini. Itu sudah nggak relevan lagi. Ya jangan kemudian seperti itu. Ya sebab kalau kita seperti itu maka orang lain takutnya ketika ada yang melakukan seperti itu maka kita akan mendapatkan dosa. Ya karena itu tadi. Ya kita mengajarkan atau ya mencontohkan hal itu tadi. Dan itu kalau orang lain melakukannya bisa menimbulkan dosa jariah bagi diri kita, teman-teman. Nauzubillahi min dzalik. Coba ya, ini komen-komenan para netizen ya umat Islam ini ada benarnya. Ya. Jauh dari akhlakul karimah. Ya. Kemudian ini lagi ya, minta dihormati tetapi tidak bisa menghormati. Ini kenapa coba teman-teman? Ya. Gus Miftah minta dihormati tetapi di saat yang bersamaan kita dapati di video-video yang lain beliau itu tidak menghormati pedagang es teh yang menjual ya yang bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, untuk anak-anaknya. Ya digoblin tuh. Ya, pada saat ya di kegiatan ceramah beliau. Nah, ini kenapa coba teman? Beliau ingin minta dihormati tetapi ya tidak menghormati orang lain. Dan ada lagi satu video teman-teman di mana Gus Miftah ini lagi-lagi ya membuat saya ini geleng-geleng kepala dan mungkin bagi kalian juga. Di mana di video ini Gus Miftah ini mempermasalahkan soal ya makanan takjil ya pada saat buka puasa itu kurang. Ya, jadi beliau ini kalau kami duga beliau pada saat mengisi ceramah kemudian di depan meja beliau itu kan ada tuh makanan buka untuk ya makanan untuk berbuka puasa atau takjil lah. Nah beliau itu mengkomentari ya mengkritisi bahwa kurang ini ya takjil saya kurang ini loh kok segini. Ya Allah ya Rabb. Tadi mah sudah masalah honor, sekarang masalah takjil lagi yang dipermasalahkan. Ya kalau kami duga teman-teman. Dan ini videonya teman-teman. Kayaknya bukanya kurang banyak. Kayaknya bukanya kurang banyak ini teman-teman coba. Ya katanya kayaknya bukanya kurang banyak ini. Bukanya kurang oke. Bukanya kurang akeh ya teman-teman ya. Takjilnya kurang banyak ini. Ya kok cuma segini. Ya Allah. Ya kalau kita lihat ini kan backgroundnya ya, ini beliau lagi ngisi ceramah, backgroundnya ini ya bertemakan tentang Ramadan. Ya, coba teman-teman ya, pada saat ceramah di depan umum ya ruang publik beliau nggak sungkan-sungkan tuh ngomong kayak gitu. Ya bukannya kurang ini, takjilnya kok sedikit ya, kurang lebih seperti itulah. Ya, astagfirullah ya. Kalau kami pribadi sih ya sangat-sangat ya, istilahnya malu untuk mengatakan hal seperti itu teman-teman. Kalau kita misalkan mungkin bagi kalian ada nih di sini yang pendakwah yang mungkin sering nih diundang untuk ceramah. Ya, ketika kalian mendapatkan suguhan atau fasilitas yang diberikan panitia, kemudian kita anggap kita dalam kutip kita anggap kurang, maka ya cukup pasti kita diri saja. Ya, di dalam diri saja kita. Kok kayak gini ya? Tapi cepat-cepat istighfar karena itu bagian dari godaan setan. Ya, artinya ketika mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai atau tidak mengenakan bagi kita ya, itu cukup kita simpan di dalam diri kita. Kemudian kita istighfarkan, kemudian kita ikhlaskan. Ya. Tetapi berbeda kalau kami lihat Gus Miftah teman-teman. Ya kalau kami duga, ya beliau tidak sungkan-sungkan, beliau tidak malu-malunya untuk mengatakan hal seperti itu langsung. Bukannya kurang, kok bukannya cuma segini, kok takjilnya segini. Ya, kemudian tadi juga di video yang pertama, beliau mempermasalahkan soal honor, ya bayaran ceramah. Ya, saya di sini nggak dibayar loh, kok kalian nggak hargai saya? Ya, saya coba diundang Pak Jokowi, ya dibayar mahal saya ini loh, saya tetap dihargai dan lain sebagainya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, bulan puasa lagi. Ya, dan lebih anehnya ketika kami membahas masalah ini, selalu saja itu komen di bawah bahwa konten ini yang membuka aib. Lah, tidak membuka aib. Di sini untuk ya agar kalian itu sadar bahwa ya begitulah Gus Miftah.